Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tidak sedikit menteri yang digadang-gadang maju berkompetisi dalam pesta demokrasi. Bahkan Presiden Jokowi disebut-sebut telah merestui para menteri untuk memoles diri. Relawan Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia juga mendukung dan mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pesona Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga masih menarik atensi publik. Bahkan belakangan muncul deklarasi dari relawan yang mengawinkan Prabowo dan Puan untuk maju bersanding di Pilpres 2024. Namun bagaimana kalkulasi politiknya? Kemungkinan bisa bertemunya antara jagoannya Gerindra dengan jagoan PDIP. Walaupun dari dulu orang banyak kemudian memprediksi itu. Kenapa? Alasannya adalah batu tulis. Kenapa menurut saya sulit? Pertama, agak sulit membuat sebuah logika partai yang perolehan suara tertinggi, minimal di survei dan 2 pemilu sebelum, itu kemudian harus ngalah menjadi cawapres dari partai yang suaranya ada di bawahnya. Minimal kalau kita lihat di survei, lembaga kredibel termasuk survei carta politika terakhir, Gerindra kan masih di bawah PDIP walaupun ada peringkat 2. Dalam pendekatan kekuasaan saya sulit menerima sebuah logika partai pemenang pertama ingin kemudian menjadi seorang cawapres saja. Dan menurut saya juga sulit membayangkan seorang Prabowo yang sudah 2 kali maju dalam Pilpres menjadi capres itu kemudian hanya menjadi cawapres karena alasan Gerindra kalah dengan PDI Perjuangan. Memang, tidak sedikit menteri yang digadang-gadang akan maju berkompetisi di Pilpres 2024. Bahkan Presiden Jokowi disebut-sebut telah merestui para menterinya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas jelang Pilpres 2024. Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan popularitas dan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus. Kami sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihan-pilihannya makin banyak makin bagus. Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan ataupun enggak. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam proses demokrasi. Secara langsung tidak ya, tetapi kan kita harus tahu bahwa menteri itu kan pejabat publik yang berasal dari partai politik. Apa yang salah kalau kemudian langkah-langkah itu bisa membangun satu performa dengan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, kemudian mereka bekerja secara utuh, dan tentu saja bahwa publik akan memberikan penilaian tersendiri bagi Bapak dan Ibu para Menteri yang saat ini menjadi anggota Kabinet. Sinyal Presiden itu bisa saja membuahkan rivalitas di antara para menteri yang akan ikut berkompetisi di Pilpres mendatang. Tapi di sisi lain, Presiden Jokowi juga diuntungkan dengan kinerja menteri yang tentu saja akan bekerja semakin baik jika ingin meraih popularitas publik. Respon atau restu dari Presiden tentu akan menimbulkan semacam rivalitas atau kompetisi. Dan pada dasarnya kompetisi secara elektoral jangan dibenturkan dengan capaian teknokratik. Jadi kalau saya melihat insentif elektoral justru memacu para menteri untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya semuanya bekerja dengan sebaik-baiknya, yang untung adalah Presiden Jokowi sendiri. Jadi saya melihat insentif elektoral itu jangan selalu dibenturkan dengan capaian teknokratik.
Kalau seorang menteri melakukan pencitraan secara masif tetapi tidak didukung oleh kinerja yang kredibel, justru akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Justru dengan kampanye baik secara terbuka atau diam-diam, itu akan memacu para menteri untuk membuktikan bahwa mereka adalah calon pemimpin yang tepat buat 2024. Nah, pada titik itu baru mereka boleh berharap untuk mendapatkan elektabilitas. Sah-sah saja mengejar kepentingan pencalonan, tapi jangan sampai kepentingan rakyat terlalu dini ditinggalkan. Jangan sampai pula terlalu genit memoles elektabilitas dan popularitas, sementara tugas-tugas melayani rakyat masih jauh dari tuntas.